Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mendampingi acara anak-anak saya untuk kunjungan ke salah satu universitas swasta di daerah Giring Serpong, tepatnya di Pradita University. Nah, ini adalah salah satu acara room tour atau kampus tour di mana kami diberi kesempatan untuk berkeliling, melihat-lihat fasilitas yang ada. Ini adalah salah satunya adalah perpustakaan library dari Pradita University. Saya mencoba untuk menelusuri beberapa karya-karya kumpulan atau koleksi karya-karya yang ada di library ini ya. Salah satunya adalah karya sastra dari penulis lama dari Iwan Simatupang ya. Iwan Simatupang dengan judul Ziarah yang nanti akan saya baca karena cukup bagus ya novelnya, isinya yang menceritakan lebih ke apa ya, perjalanan rohani seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, perjalanan rohani. Nah, ini di library ada dua lantai ya, ini yang lantai atas ini khusus untuk pameran galeri ya, galeri dari siapa tadi itu lupa saya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari koleksi sastra, bagian sastra ya. Ini bukunya, buku udah terbitan lama. Nah, itu ya, ada Ziarah tuh ya, Ziarah dari karya Iwan Simatupang. Nah, kurang lebih saya akan membacakan satu bab saja ya, kurang lebih seperti ini ya. Juga pagi itu, dia bangun dengan rasa hari itu bakal bertemu istrinya di salah satu tikungan. Entah tikungan mana. Sedang istrinya telah mati entah berapa lama. Rasa seperti ini menjadi alasan tiap hari baginya untuk hidup. Paginya, dia selalu gembira sampai saatnya dia bertemu salah satu tikungan. Melaluinya tanpa bertemu istrinya. Kekosongan sesudah tikungan ini membuat petang-petangnya tiba terlalu cepat. Begitu malam jatuh, perutnya dituanginya arak penuh-penuh. Memanggil Tuhan keras-keras, kemudian meneriakkan nama istrinya keras-keras, menangis keras-keras, untuk pada akhirnya tertawa keras-keras. Tawa keras-keras ini menjadi isyarat bagi orang-orang di sekitarnya untuk menuntunnya pulang ke satu kamar kecil, satu rumah kecil di pinggir kota kecil. Di atas balai-balai kecil, satu-satunya perabot dalam kamarnya itu, dia meletakkan tubuhnya yang kecil, menghidupi detik-detik selanjutnya dari malam yang sisa. Malam-malamnya seperti itu terlalu kecil untuk dapat menampung pengungsiannya dari harapan yang terlalu besar digantungkannya pada tikungan jalan. Entah tikungan mana. Tapi fajar yang mengambang di ufuk tiap pagi membawa ingatan putih baginya bahwa tikungan jalan bukanlah tempat untuk menemui orang mati. Bahwa istrinya sesungguhnya ada di bawah tanah pekuburan yang entah sudah berapa lama tak pernah dikunjunginya. Sudah berapa lama dia tak ziarah? Belum pernah. Istrinya mati, kata orang. Telah dikubur, kata orang. Tapi dia sendiri tak mau melihat istrinya yang sudah mayat itu. Dia, suami si mayat, tak tampak. Dia lari tunggang langgang ke kaki 5 jalan raya dan bersama khalayak ramai menonton iringan mayat istrinya lewat dari situ. Siapa yang mati? Tanya orang. Entah, jawabnya sambil makan kuah citrus. Malamnya, dia menyuruh penjaga pekuburan meletakkan bunga di atas kuburan istrinya. Sesudah itu, dia cepat-cepat pergi dari situ. Esoknya, bibirnya untuk kali pertama dalam hidup menyentuh minuman keras. Mulai saat itu, dia mulai dikenal sebagai pemabuk yang keras-keras memanggil nama istrinya.
sebagai pemabuk yang keras-keras memanggil nama istrinya, keras-keras menangis, keras-keras memanggil nama Tuhan, dan akhirnya keras-keras tertawa, terbahak-bahak kesetanan. Selesai mandi dan berpakaian, dia lari ke jalan, berhenti di kaki lima untuk menentukan arah mana yang bakal ditempuhnya. Ini dilakukannya dengan cara menatap lama-lama ke inti matahari. Satu kesanggupan yang baru beberapa hari diperolehnya. Sebelumnya, dia cuma dapat menatapnya paling lama 1 menit, itu pun dengan risiko. Sesudahnya penglihatannya menjadi kabur, berkunang-kunang, kedua bola matanya merah basah. Tapi berkat latihannya yang keras dan terus-menerus, waktunya makin dapat diperpanjangnya. 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya. Kini dia dapat memandangi matahari sesukanya selama waktu yang dikehendakinya. Pernah dia sehari suntuk hanya memandangi inti bola matahari sampai matahari terbenam petangnya. Satu-satunya gangguan yang dialami sesudahnya adalah malam itu dia melihat ada matahari sepanjang malam dalam tempurung kepalanya. Cahaya yang kuat sekali dalam kepalanya ini membuat panas seluruh tubuhnya. Butir-butir darahnya makin kencang beredar, pembuluh-pembuluh darahnya makin lebar. Jantungnya berdentang makin kencang. Tubuhnya merasa ringan sekali. Rasa riang mendaki dalam dirinya. Pada satu saat dia perlu menyatakan secara jasmania. Dia melompat setinggi-tingginya dibarengi teriak sekeras-kerasnya. Kemudian dia lari sekencang-kencangnya ke kedai arak, keras-keras memanggil nama istrinya, menangis, memanggil Tuhan dan tertawa.